Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Sahabat Qalbun Salim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi kita di kajian Islam tetap di channel Qalbun Salim. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kali ini saya akan membawakan sebuah hadis tentang ziarah kubur. Ya, yang mana saya baca ini hadis yang termaktub di dalam kitab Bulughul Maram, dan kebetulan saya membawa kitab Ibanatul Ahkam Sarah Bulughul Maram yang dikarang oleh seorang sayyid, seorang keturunan dzurriyyah Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, ayahanda daripada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya yang berbunyi ya, dari An Baridah bin Hasib Al-Aslami radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu, nah itu kan kuntu berarti kan fi'il madhi. Kuntu dulu saya memang, kata Rasulullah, saya melarang kamu semua ya dari ziarah kubur. Jadi ziarah kubur dulu Rasulullah memang melarang. Terus ya, nah sekarang fazuruha ya. Sekarang fazuruha, maka sekarang kamu ziarahlah gitu ya. Rawahu Muslim. Nah, ini hadis ini ditambahi oleh Zada Tirmidzi, fa innaha tudzakkirul akhirah. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita ke akhirat. Karena akhirat adalah apa? Kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang selama-lamanya. Seandainya ahli surga tersebut akan selama-lamanya di surga. Seandainya ahli neraka, orang kafir ya, bukan orang Islam atau orang mukmin di surga mampir doang. Makanya ada kata-kata masalakakum fis saqar ya. Kenapa kamu mampir dulu? Berarti ini orang Islam, ya mukmin, mungkin dia punya salah, punya dosa. Nah, sehingga dia dimasukkan ke neraka dulu. Ya. Tapi kalau seandainya dia mampir doang terus masuk ke surga, habis itu dia akan di surga selama-lamanya. Tapi kalau orang kafir, hidupnya mati dalam keadaan kafir, dia akan masuk di surga, masuk di neraka selama-lamanya. Naudzubillah min dalik. Nah, terus ditambahi oleh Ibnu Majah dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa tuzahidu fid dunya. Dan untuk apa? Untuk bisa zahid. Zahid itu apa? Orang yang zuhud, tidak terlalu suka sama dunia. Tidak terlalu suka sama dunia itu bukan berarti dia nggak suka sama sekali sama dunia ini. Dia tetap di dunia. Karena apa? Dunia ini adalah yang bisa membuat kita punya derajat tinggi di sisi Allah di akhirat. Dengan otomatis yang pasti kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintah oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akhirat dunia ini akan menjadi bermanfaat sekali bagi kita nanti di akhirat. Karena apa? Yang bisa menjadikan kita punya kedudukan tinggi di akhirat itu ya dunia ini. Maksudnya dunia ini apa? Amalan-amalan kita di dunia. Kalau di dunia ini kita buat main-main saja, buat santai-santai saja, tidak mau beribadah kepada Allah, malah menjauh kepada Allah, ya nanti di akhirat ya kita akan sengsara. Naudzubillah min dalik. Ini Rasulullah SAW, hadis beliau, kuntu nahaitukum, dulu saya memang melarang kamu semua ya ziarah kubur. Nah, maka sekarang fazuru, sekarang ziarahlah gitu ya. Terus ini makna ijmali. Ya, ini dari Ibanatul Ahkam ya, syarahnya ziaratul kubur
ya masru'atun. Memang ziarah kubur itu masru'at. Wa qad naha syari'anha fi sadril Islam. Ya, sungguh dulu itu syariat itu melarang pada awal-awal Islam, ya. Lima kana nasu hadifi ahdi bi ibadatil kubur tsumma adana fiha al-ukhra. Kenapa mereka dulu itu malah menyembah di kubur? Kenapa? Ya, karena mereka ini ya karena jahiliyah, masih jahil, masih ngikuti apa namanya? Kebiasaan agama-agama nenek moyang mereka yang jahiliyah. Nah, ketika ada Rasulullah ya ketika Islam, permulaan Islam, awal daripada Islam itu ziarah kubur masih dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus wa abana syari al hikmah. Kemudian ya syariat ini ya menerangkan hikmah-hikmah daripada ziarah kubur. Wa hiya al-i'tibar. Ya, al-i'tibar itu apa? Ibroh. Ya, ibroh yang nanti kalau kita di dalam kubur itu ya merasa apa? Merasa bahwasanya nanti saya akan menyusul juga. Jadi akan menambah apa? Menambah dia ingat kematian. Nah, ketika dia ingat kematian, dia akan menambah ibadah-ibadahnya, kebaikan-kebaikannya karena dia masih di dunia. Itu yang ibroh yang diambil dalam apa? Kita lagi ziarah kubur. Wa dzikri lil akhirat, dan ingat kematian. Ingat apa? Ingat akhirat. Karena di akhirat itu akan apa? Akan ada yang namanya siksa, akan namanya surga, dan tentunya dia akan pengen menambah amalan-amalan di dunia ini ketika ingat akhirat, menambah amalan-amalan ya yang bisa menjadikan dia masuk surga gitu. Wa tajhid fid dunya, yaitu zuhud dalam dunia. Nah, ini yang kita perlu petik hikmahnya ziarah kubur ya. Terus Rasulullah juga dalam hadisnya melarang perempuan itu ziarah kubur, karena perempuan itu biasanya nggak tahanan, dia mau nangis di kuburan, ngapain di kuburan, apalagi zaman sekarang aslinya itu nggak boleh itu ya, maksudnya nggak boleh. Yang bagus ya boleh, maksudnya yang rapi pakaiannya boleh ya. Karena apa? Karena ada yang sekarang ziarah yang kita melihat itu malah pakaiannya nggak bener ya, sudah pakaiannya belum selesai belum dipakai, masih kelihatan bentuk tubuhnya, itu kan namanya maksiat. Itu kasihan yang dikubur ya. Makanya di dalam suatu hadis terangkan, wala tu'tu mautakum, jangan kau sakiti orang mati kamu, maksudnya orang tuamu, saudaramu. Karena apa? Ketika kita lagi ziarah, yang kebanyakan perempuan ini ya, ziarah malah tambah kita berbuat maksiat di situ, yaitu apa? Membuka aurat kita. Itu namanya kesalahan-kesalahan dalam ziarah kubur. Makanya apa? Jangan sampai kita malah ziarah itu harus ziarah ini malah tambah menjadikan orang yang di kuburan itu kesakitan. Kesakitan itu apa? Sedih dia ya, sedih merasakan melihat orang yang ziarah malah tak berbuat maksiat. Makanya wala tu'tu mautakum, jangan kau sakiti orang mati kamu ya. Malah banyakan malah jangan kau sakiti ya. Banyakan orang kan kalau di dunia ini orang yang takut pocong ya, takut orang mati. Malah ini orang mati yang takut orang hidup. Kok bisa orang mati takut orang hidup? Ya itu dengan kemaksiatannya orang yang masih hidup, dia itu tersengsara nanti di kuburan. Terus sahabat bertanya, dengan kaifa ya? Dengan apa saya ini ya Rasulullah nakuti orang mati kita? Ya, orang-orang yang udah mati. Kata Rasulullah menjawab ya, tu'tu namautakum bisai'ati a'malikum. Kamu menakut-nakuti orang mati kamu ya, itu dengan amalan-amalan yang tidak baik kamu, kejelekan-kejelekanmu ya. Makanya kita harus berhati-hati. Yang punya bapak sudah meninggal, yang punya nenek sudah meninggal, punya ibu orang sudah meninggal, saudara sudah meninggal, jangan kau takut-takuti dengan kejelekan-kejelekanmu di dunia ini. Apalagi lagi ziarah bermaksiat, membawa pacarnya digandeng, lagi ziarah ke orang tuanya bawa pacarnya, itu kan belum sah, masih haram ketika dipegang. Malah berpegangan lagi ziarah berduaan di situ, itu kasihan, nangis itu orang tua kita ya, saudara-saudara kita yang di kuburan. Makanya kita harus belajar ngaji biar tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Semoga ada manfaatnya. Walafu minkum. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.